Nama saya Bukti Rahman, usia 45 tahun, dan sehari-hari saya sebagai pengrajin kayu untuk produk khusus kayu sungkai dan kayu ulin. Dan untuk setiap produk memang kami kerjakan sesuai dengan pesanan. Jadi ada beberapa produk yang memang alhamdulillah sudah sampai baik ke luar negeri maupun ke luar daerah, terutama di sekitaran Kabupaten Kota Waringin Timur. Kerajinan ukiran yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya sampai dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi saya mengambil inisiatif, alangkah baiknya, alangkah indahnya ketika kebudayaan itu tidak akan pernah punah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami masih berjalan, meskipun memang banyak rintangan dan halangan yang memang kami lalui, tetapi tidak mematahkan semangat kami untuk terus memperkenalkan budaya kita, khususnya Kalimantan Tengah, budaya Dayak, dari segi ukiran dan motif dan lain sebagainya, supaya bisa dikenal oleh halayak ramai. Kami melestarikan seni budaya ini terutama dari ukiran, desain dan lain sebagainya. Memang kelihatan perbedaan sama sekali dibandingkan karya dahulu sama karya yang sekarang. Jadi dalam perpaduan dan perbedaan itu kita bisa menyesuaikan dengan misalnya untuk motif dan desain kita modernkan. Setiap karya yang kami buat, setiap ornamen yang kami garis di kertas-kertas adalah penggambaran dari kebudayaan Kalimantan Tengah sendiri. Ada beberapa masyarakat awam yang memang belum banyak mengetahui tentang kebudayaan seni ukir Kalimantan Tengah. Ini adalah PR, bagaimana cara memperkenalkan atau mensosialisasikan tentang kebudayaan Kalimantan Tengah yang memang hampir punah. Dari segi nilai estetik, memang peninggalan ukiran zaman dahulu itu memang sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Kesakralan yang kita lihat, baik itu dari ukiran, contoh nih, sandung, huma betang, dan lain sebagainya yang ada pada ukiran-ukiran relief, itu mereka ada nilai tersendiri ataupun pengen menggambarkan atau menceritakan bagaimana cara proses mereka dahulu, walau dengan keterbatasan alat, supaya untuk generasi yang akan datang bisa terus mengetahui bahwa ini loh, kami dahulu juga bisa, dan meninggalkan jejak yang sangat positif untuk suatu kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya melewati ukiran-ukiran yang telah mereka pahat. Saya pribadi sangat kagum sekali karena pada dasarnya peninggalan-peninggalan nenek moyang kita dulu itu adalah sebagai gambaran betapa harmonisnya, betapa indahnya karya-karya mereka yang dahulu, supaya generasi penerus itu bisa mengikuti jejak-jejak nenek moyang kita dulu. Harapan saya sebagai generasi penerus, mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik. Itu tepatnya 2010. Kebetulan waktu itu saya jadi, alhamdulillah, Kalimantan Tengah mendapatkan predikat juara 1 nasional pemuda pelopor bidang kewirausahaan. Waktu itu yang diadakan oleh Kemenpora. Saya mengambil limbah, terutama untuk limbah-limbah sungkai yang bisa dijadikan nilai ekonomis dan bisa memperkenalkan budaya kita sendiri. Dipanggil beliau waktu pas pulang dari menerima penghargaan oleh Presiden, jadi ditantanglah oleh beliau membuat patung beliau. Kebetulan beliau kan masih menjabat. Nah, untuk proses pengerjaannya itu sangat sulit karena kita hanya melihat dari foto
depan, samping, belakang, bahkan atas. Terus ngukur, misalnya ngukur badan dan lain sebagainya. Yang jelas kalau untuk karakter yang lain, tangan, kaki dan lain sebagainya itu sangat mudah. Yang sangat sulit adalah tingkat kesulitan yang sangat tinggi adalah kita membuat karakter muka. Karakter muka itu hampir semua manusia itu berbeda. Baik itu guratan pipi, hidung, mata dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah selama 1,5 bulan kami lembur, kami kerjakan dan menghasilkan sebuah karya. Yang jelas saya sebagai pelaku seni untuk membuat patung yang memang menyerupai karakter aslinya adalah merupakan tantangan tersendiri, tetapi karena memang sudah kerjaan dan sudah membayangkan sesuatu karya itu, alhamdulillah sebuah karya yang dilihat pertama itu tidak mustahil jadi mungkin. Jadi berkat kesabaran, keuletan dan memang tekad untuk menerima tantangan tersebut, alhamdulillah kami pun bisa membuat karya berupa patung beliau yang menggunakan mahkota kebesaran adat Dayak. Kalau bagi saya yang mengikuti kemauan kayu. Karena apa? Disitulah letak dari seninya, Mas. Nah, yang jelas kita membuat sebuah karya itu, dimana kita lihat guratan dari kayu itu, kita harus menyesuaikan dengan apa sih kemauan kayu itu. Jadi untuk saya pribadi melihat pohon berdiri aja, Mas, sudah bisa membayangkan di kayu tersebut sudah ada tergambar sesuatu di situ. Bagaimana bentuknya dan lain sebagainya sudah bisa saya prediksi atau bisa saya bayangkan ke depannya itu sudah jadi sebuah karya. Seperti itu sih, Mas. Kita berbicara tentang Sungai Mentaya, di mana setiap aliran air baik itu ke hulu ataupun ke hilir memiliki cerita sendiri bagi saya. Saya memang terus terang itu adalah media yang bisa membuat imajinasi atau inspirasi saya mulai hidup, baik dari misalnya nih penghuni Sungai Mentaya. Kalau kita bayangkan misalnya kita pengen buat misalnya patung ikan. Kita lihat karakter ikan itu seperti apa, ikan maupun udang dan lain sebagainya. Jadi jujur, aliran Sungai Mentaya baik itu di luar ataupun di sekitarnya adalah sumber inspirasi bagi saya untuk menciptakan sebuah karya seni. Baik itu berupa hewan yang ada di dalamnya maupun yang ada tumbuh-tumbuhan di sekitar sungai tersebut, memang salah satu sumber inspirasi saya untuk membuat sebuah karya. Sebagai ciri khas kami, jadi setiap produk yang kami buat memang menggambarkan tentang keadaan yang telah ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya dalam segi motif dan lain sebagainya. Jadi itulah perwujudan dan perwakilan dari ungkapan kreativitas kami sebagai seniman-seniman di daerah Sampit Kota Waringin Timur, khususnya di Kelurahan Betaya Seberang. Sangat berbangga sekali karena karya kami itu bisa dilihat dan dirasakan sendiri oleh tamu maupun yang punya pemangku kepentingan di daerah Kota Waringin Timur. Dan alhamdulillah melalui karya tersebut bisa terkenal dan bisa membuka peluang bagi para pejabat yang lainnya untuk memang ingin memiliki karya tersebut. Sangat luar biasa sekali, Mas. Yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemungkinan ya intinya bangga diri aja lah. Yang jelas tidak produk yang lain dipajang, tetapi produk kita asli pengrajin Sampit Kalimantan Tengah pada khususnya, yang memang tidak akan pernah ditiru oleh mesin apapun. Itu adalah desain dan kreativitas
Karena walau seberapa canggih pun mesinnya, Mas, yang namanya kita kreativitas tangan manusia ini sangat berbeda sekali sentuhan. Kita lihat dari sentuhan, guratan, dan coretan dari sebuah karya itu sangat berbeda. Dia bisa membuat sebuah karya yang luar biasa dan bisa membuat karya yang banyak, tetapi ide kreativitas suatu karya itu tidak bisa dinilai oleh yang memang pecinta atau pengrajin seni itu sendiri. Setiap desain yang mereka buat adalah bentuk perwujudan perwakilan dari kreativitas maupun bentuk luapan emosi yang ada pada diri pengrajin tersebut. Biasanya seperti itu. Karena kita berbicara tentang kerajinan modern itu kan banyak sekarang, tetapi tidak mewakilkan satu daerah untuk keberlanjutannya ke depan terkenal seperti apa dan apakah dia bisa mempertahankan budaya tradisional tersebut. Pesan saya kepada generasi muda untuk kedepannya, khususnya Kalimantan Tengah, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk memperkenalkan budaya kita keluar.